Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Imade Perbawa Ariputra dengan NIM 230951100. Saya dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan identifikasi bakteri praktikum, bakteriologi, dan mikologi veteriner. Pada kasus yang pertama, pada suatu peternakan unggas dilaporkan bahwa beberapa ayam sakit dan ada yang sampai mati. Pertumbuhan ayam lambat, cenderung diam dan atau tidak aktif. Dan gejala lain yang muncul adalah mencret warna putih. Kecurigaan muncul terhadap anak ayam tersebut menderita kolibasilosis. Tugas mahasiswa adalah membuat persiapan terhadap media biakan dan peralatan yang diperlukan. Adapun tahapan uji yang akan dilakukan yaitu yang pertama pengenalan alat lab membuat media dan isolasi. Yang kedua, uji sensitivitas kuman. Adapun alat yang digunakan yaitu inkubator, autoclave, bunsen, ose dan needle, tabung reaksi, cawan Petri, stirrer hot plate, cotton bud, mikroskop, timbangan, tabung Erlenmeyer, korek api, aquades, agar, dan media. Metode kerja yaitu yang pertama siapkan sampel dan tambahkan sedikit air sebagai pengencer. Yang kedua, ambil sedikit sampel menggunakan cotton bud. Yang ketiga, lakukan proses strip sampel menggunakan cotton swab pada daerah pertama media dengan garis yang berdekatan. Kemudian panaskan ose pada bunsen lalu diangin-anginkan. Selanjutnya lakukan proses strip pada daerah kedua media dengan garis yang agak berjarak. Lakukan proses strip pada daerah ketiga media dengan garis yang berjarak. Dan yang terakhir, tutup media dan simpan pada inkubator selama 24 jam. Hasilnya itu bisa dilihat pada plate dengan media nutrien agar yang umum dan plate dengan media EMBA selektif. Pada pembahasan hasil isolasi bakteri pada media nutrien agar dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor. Setelah praktikum uji, terdapat kesalahan pada dalam metode garis strip yang mengakibatkan kurangnya kesterilan media. Hal ini terlihat pada gambar nomor 1 di mana terjadi kontaminasi udara luar yang menyebabkan campur aduk bakteri yang tidak diinginkan. Selain itu, bakteri bukan media selektif. Dia tidak dapat menyaring bakteri secara spesifik sehingga bakteri lain dapat masuk dan bercampur, menyulitkan identifikasi. Dari praktikum yang pertama dapat disimpulkan dalam laboratorium untuk isolasi dan identifikasi mikroorganisme terdapat kebutuhan akan berbagai alat dan media dasar seperti cawan Petri, hot plate, steril hot plate, inkubator, autoclave, ose, jarum suntik, bunsen, magnet pengaduk, tabung reaksi, objek gelas, mikroskop, timbangan elektrik, aluminium foil, gelas Erlenmeyer, aquades, dan bubuk media. Dalam identifikasi bakteri, media dasar yang digunakan adalah nutrien agar dan EMBA. Media ini dipilih dengan asumsi bahwa penyakit yang ditangani adalah kolibasilosis yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Bakteri yang diidentifikasi dalam kasus ini adalah E. coli, jenis bakteri gram negatif. Pada praktikum kedua yaitu pewarnaan gram dan uji katalase. Kasusnya dalam uji kasus ini peternak menemukan gejala penyakit pada ayamnya untuk mengidentifikasi bakteri yang menyebabkan fesesnya putih. Dilakukan pemeriksaan mikrobiologi dengan teknik pewarnaan gram. Pewarnaan gram membedakan bakteri menjadi gram positif atau gram negatif berdasarkan warna yang dihasilkan setelah perlakuan dengan larutan kristal violet, iodin, dan pencucian menggunakan asenol aseton. Teknik ini membantu mempercepat proses diagnosis penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama tabung reaksi, korek api, ose, mikroskop, pipet tetes, objek gelas, aquades, kristal violet, alkohol, minyak emersi, safranin, biakan bakteri, isolat bakteri, dan iodin. Metode kerja yaitu yang pertama teteskan aquades pada objek gelas. Selanjutnya ambil koloni bakteri menggunakan ose yang sudah disterilkan. Letakkan koloni dengan cara melingkar pada objek gelas. Keringkan objek gelas dengan bunsen atau bisa dianginkan.
Teteskan kristal violet pada objek gelas dengan menggunakan pipet lalu selama 1 menit. Bilas objek gelas menggunakan aquades dan teteskan iodin dengan pipet, diamkan selama 1 menit. Bilas kembali objek gelas menggunakan aquades, alirkan alkohol di atas objek gelas selama 30 detik. Bilas kembali objek gelas menggunakan aquades. Selanjutnya teteskan safranin dengan pipet pada objek gelas tadi, tunggu selama 1 menit. Selanjutnya bilas objek gelas menggunakan aquades dan tunggu hingga kering. Dan yang terakhir, teteskan minyak imersi pada objek gelas secukupnya dan amati preparat menggunakan mikroskop. Hasilnya dapat dilihat pewarnaan gram dan uji katalase. Dari praktikum, bakteri yang diwarnai menunjukkan warna merah setelah diwarnai dengan safranin, menunjukkan bahwa bakteri tersebut termasuk dalam kategori gram negatif. Hal ini disebabkan oleh struktur dinding sel bakteri gram negatif yang tipis, memungkinkan larutan pewarna sebelumnya tercuci. Bakteri yang diamati kemungkinan adalah E. coli atau Salmonella typhi. Terbentuk basil pendek yang membentuk koloni berwarna merah dan tersusun seperti rantai yang memanjang setelah pewarnaan gram. Kesimpulan dari praktikum 2 ini yaitu teknik pewarnaan gram membantu mengidentifikasi dan mengklasifikasi bakteri berdasarkan sifat pewarnaannya dalam diagnosis penyakit pada saluran pencernaan. Hasilnya menunjukkan bakteri gram negatif lebih dominan, sehingga feses putih pada ayam disebabkan oleh Escherichia coli, bakteri gram negatif. Penanganan infeksi E. coli memerlukan tindakan sanitasi higienis menggunakan antibiotik yang tepat dan vaksinasi. Pada praktikum yang ketiga yaitu isolasi dan identifikasi bakteri. Kasusnya yaitu dalam upaya mengatasi kasus penyakit pada hewan yang menderita mencret putih, sangat penting untuk menentukan jenis antibiotik yang tepat guna mengobati ayam tersebut dan mencegah terulangnya kasus serupa. Untuk mengatasi penyakit mencret putih pada ayam, langkah penting yang harus diambil adalah mengidentifikasi jenis antibiotik dan efektif dalam mengobati infeksi tersebut. Dengan menentukan antibiotik yang tepat dapat memberikan pengobatan yang efektif dan mencegah penyebaran penyakit ini di antara populasi ayam yang lain. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu tabung reaksi, korek api, ose dan nigel, inkubator, pipet tetes, cawan Petri, alkohol, tabung reaksi, embah, dan indikator metal red, dan juga nutrien regen Provat, sampel bakteri, aquades, media SIM, media TSIA, media MLWV, media SCA, dan uji gula-gula. Metode kerja pada pewarnaan gram isel yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Memfiksasi ose sampai berwarna merah, dinginkan lalu ambil sampel isolat bakteri. Usapkan ose yang sudah terdapat isolat bakteri ke bagian media TSIA yang miring. Lakukan kembali langkah yang nomor 2 dan masukkan ose ke dalam media SIM. Jangan sampai ke dasar, cukup sampai bagian bawah. Selanjutnya lakukan kembali tahap yang kedua dan masukkan ose ke dalam media MRVV. Celupkan ose dan tutup kembali media MRVV. Lalu yang keenam, lakukan kembali langkah yang kedua dan masukkan ose ke dalam media SCA. Usapkan ose ke bagian media yang miring. Selanjutnya lakukan kembali langkah yang kedua dan ambil media uji gula-gula dan celupkan ose ke dalam tabung. Inkubasi semua media pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Dan yang terakhir, amati kerumitan yang terjadi dan catat hasil yang didapatkan. Hasilnya bisa dilihat yaitu yang pertama media triple sugar iron, TSIA, terus MRVV, uji gula-gula, SIM, dan SCA. Berdasarkan hasil uji pada berbagai media, bakteri menunjukkan karakteristik yang sesuai dengan Escherichia coli. Pada triple sugar iron agar atau TSIA, bakteri menunjukkan hasil positif dengan bagian tegak dan miring yang berwarna kuning serta terdapat sedikit gas. Pada SIM, terbentuk indol yang ditandai dengan cincin merah setelah ditetesi regen Kovacs, dan mutilitas positif juga teramati. Pada hasil pada 4 MRVV menunjukkan perubahan warna menjadi merah setelah ditetesi dengan MR. Sesuai dengan sifat MR positif yang dimiliki oleh coli pada SCA,
tidak ada perubahan warna yang terjadi, menunjukkan bahwa bakteri tidak mampu menggunakan sitrat dengan sumber karbon. Setelah itu, hasil positif pada uji glukasa dan laktosa dengan perubahan warna dari biru menjadi kuning serta pembentukan gas dalam tabung Durham juga konsisten dengan sistem fermentasi gula E. coli. Dengan demikian, berdasarkan hasil uji yang diberikan dapat disimpulkan bahwa bakteri yang diuji kemungkinan besar adalah Escherichia coli. Karena uji biokimia digunakan untuk mengidentifikasi bakteri hasil isolasi berdasarkan karakteristik fisiologi bakteri. Uji yang digunakan termasuk TSIA, SIM, MRVV, SC, dan gula. Kami menemukan bahwa sampel dapat memfermentasi laktosa, sukrosa, dan glukosa dalam uji TSIA. Dalam uji SIM, sampel menghasilkan indol, tidak menghasilkan H2S, dan memiliki motilitas positif yang menunjukkan bahwa bakteri bergerak. Uji MRVV dan SCA juga menunjukkan hasil positif MR yang menunjukkan bahwa sampel menghasilkan asam setelah ditedesi reagen merah metil. Hasil sampel dari uji gula-gula memiliki kemampuan untuk memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan gas. Dan yang praktikum yang terakhir yaitu uji sensitivitas antibiotik. Kasusnya yaitu untuk mengurangi kasus penyakit pada ayam yang menderita mencret putih, sangat penting untuk mengetahui jenis antibiotik yang tepat untuk mengobati ayam dan mencegah kasus serupa terulang. Untuk menangani kasus mencret pada ayam, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi jenis antibiotik yang tepat untuk mengobati infeksi. Dengan menentukan antibiotik yang tepat, pengobatan yang efektif dapat diberikan dan penyakit dapat dicegah menyebar di populasi ayam lain. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama bunsen, korek api, ose, inkubator, penggaris, pinset, alkohol, paper dish, ular Hinton agar, reagen McFarland 0,5, cotton bud, dan biakan bakteri. Adapun media kerja yaitu yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, menyesuaikan kekeruhan inokulasi bakteri dengan standar McFarland 0,5, ambil isolat bakteri menggunakan cotton bud yang steril dan dalam sampel bakteri. Mengusapkan cotton bud ke media moler Hinton agar yang sudah disiapkan, diamkan selama 15 menit. Selanjutnya letakkan masing-masing paper dish dengan berisi antibiotik pada media moler Hinton agar dengan jarak minimal 2 cm antara antibiotik dan tepi cawan petri. Letakkan media moler Hinton agar di dalam inkubator dan menginkubasinya selama 24 jam. Setelah 24 jam, keluarkan dari inkubator dan menghitung diameter zona hambat pada masing-masing antibiotik. Itu hasilnya dapat dilihat. Metode Kirby-Urey menguji kepekaan bakteri terhadap antibiotik dengan menunjukkan zona hambatan di sekitar cakram kertas yang menunjukkan antibiotik. Bakteri Escherichia coli dari ayam yang diuji menunjukkan zona hambatan Bactrim berdiameter 7 mm, clindamycin berdiameter 8 mm, dan sulfamethoxazole berdiameter 8 mm. Bakteri E. coli tidak sensitif terhadap ketiga antibiotik tersebut. Hanya satu-satunya antibiotik yang paling efektif untuk menangani infeksi bakteri E. coli pada ayam. Kepekaan bakteri terhadap antibiotik diuji dengan teknik Kirby-Urey. Metode ini berfungsi untuk menghentikan perkembangan mikroorganisme dengan menciptakan zona hambatan yang merupakan area jernih di sekitar cakram kertas yang mengandung antibiotik. Semakin lebar diameter zona hambatan, semakin sensitif bakteri terhadap antibiotik. Pengujian terhadap bakteri Escherichia coli dari ayam menunjukkan resistensi terhadap antibiotik, dan oleh karena itu pengujian antibiotik tambahan diperlukan karena ketiga antibiotik yang diuji menunjukkan resistensi terhadap bakteri. Oleh karena itu pada pengujian ini ditemukan antibiotik yang inefektif untuk bakteri ini. Baik, sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Terima kasih.